Kaum ini begitu mudahnya mengkafirkan saudara sesama muslim yang melakukan dosa besar. Kaum ini bukannya jauh dari ibadah, melainkan sangat ahli beribadah. Ya, kaum ini bernama Khawarij. Siapakah sebenarnya kaum Khawarij itu? Dalam sejarahnya, benih kaum Khawarij sudah muncul di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu benar-benar terbentuk saat kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan yang harus kita ketahui, kaum Khawarij ini akan selalu ada di tengah-tengah masyarakat muslimin hingga akhir zaman. Bagaimana seharusnya kita bersikap, mengenali, serta mewaspadai pemikiran kaum Khawarij ini? Kata Ali, karena Ali ditanya oleh orang, akuffarun hum, apakah mereka kafir wahai Ali? Kata Ali, minal kufri hum farru. Justru mereka itu lari dari kekafiran, jadi mereka bukan orang kafir. Amunafiqun, apakah mereka orang-orang munafik? Kata Ali bin Abi Thalib, al-munafiquna la yadhkurunallaha illa qalila. Oh bukan, kalau orang munafik itu zikirnya sedikit lah, mereka itu zikirnya banyak. Akhirnya mereka berkata, terus kalau gitu mereka itu siapa? Ali mengatakan, lihat kalimat indah sekali padahal sudah sangat menjengkelkan dan mengangkat senjata. Ikhwanuna baghaw alaina. Mereka adalah saudara-saudara kita, tapi mereka zalim pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan generasi muda Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini, Khalifah kembali menghadirkan kepada Anda kisah dan hikmah kehidupan yang terangkum dalam kekayaan sejarah Islam. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan kaum Khawarij. Namun secara umum mereka sepakat bahwa kaum Khawarij merupakan sesama umat muslim yang gemar mengkafirkan umat muslim lainnya yang melakukan dosa besar. Mereka disebut dengan Khawarij karena dalam bahasa Arab Khawarij berasal dari kata khoroja yang berarti keluar. Ya, mereka merupakan kelompok yang keluar dari hukum pemerintahan yang sah, meskipun mereka menganggap dirinya sebagai kaum yang keluar ke jalan Allah untuk berjihad. Faktanya, mereka keluar bukan dalam rangka berjihad menegakkan nama Allah, melainkan keluar dari ketaatan kepada kepemimpinan kaum muslimin yang sah. Kaum Khawarij telah muncul sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat Zulkhuwaisirah menuduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlaku tidak adil dan tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas peristiwa jihad di Hunain, di Ji'ranah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membagi ghanimah untuk para sahabat beliau, dan di saat itu terjadi sebuah peristiwa ketika Nabi membagikan banyak sekali ghanimah kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Kemudian ada seseorang yang berkata, bahwa sesungguhnya pembagian ini tidak sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Kemudian orang itu datang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "I'dil ya Muhammad, adillah wahai Muhammad." Juga dia berkata, ittaqillah ya Muhammad, takutlah kamu pada Allah ya Muhammad. Kalimat ini tentu tidak sopan, kalimat yang sungguh sangat berani pada Nabi SAW, seakan menuduh bahwa Nabi tidak adil, seakan berkata bahwa Nabi orang yang tidak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang itu pergi dan Nabi SAW berkata, innahu yakhruju min dhi'i hadzal rajul qaumun yaqra'una al-Qur'ana wa la yujawizu hanajirahum. Sesungguhnya akan keluar dari keturunannya orang ini akan keluar satu masyarakat yang membaca Quran tetapi tidak melampaui tenggorokan mereka.
Kemudian juga Nabi mengatakan bahwa yaqtuluna ahlal Islam wa yatrukuna wa yad'una ahlal authan. Mereka ini nanti akan membunuhi orang-orang Islam tapi malah membiarkan orang-orang musyrik. Firasat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kemunculan kaum Khawarij di tubuh umat muslimin terbukti. Mereka juga ada di saat kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, meski mereka tidak bertindak terang-terangan. Ya, mereka adalah kaum yang bergerak secara diam-diam dan hanya muncul ke tengah masyarakat ketika pemimpin umat muslim sedang terlibat suatu masalah. Sementara di masa kedua khalifah ini, Islam tumbuh sangat kuat dan memiliki pemimpin-pemimpin adil yang mendukung kinerja sang khalifah. Lalu bagaimanakah kaum Khawarij di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam semakin luas, pemeluk Islam semakin banyak, dan armada-armada di laut mulai dibuka. Para musuh-musuh Islam sudah pasti iri dan dengki atas kebesaran Islam. Mereka mulai menghasut dan menyebarkan berita tidak benar tentang Khalifah Utsman bin Affan. Cukup sulit bagi musuh-musuh Islam menuduh sang khalifah di tengah-tengah kebesarannya. Hingga muncullah kaum Khawarij yang memiliki sikap fanatik namun tidak memiliki cukup ilmu tentang iman dan Islam. Konflik pun semakin berkembang luas hingga banyak yang termakan hasutan musuh-musuh Islam. Para pemberontak yang hatinya telah dipenuhi kezaliman itu pun akhirnya mengepung rumah sang khalifah lalu membunuh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Betapa bahayanya pemikiran pendek dari kaum Khawarij. Begitu mudah lisan mereka mengkafirkan sang khalifah. Begitu mudah tangan mereka menumpahkan darah di atas mushaf yang sedang dibaca sang khalifah Islam. Setelah wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di tangan para pemberontak, kaum Khawarij tidak menghentikan aksinya. Malah kekuatan mereka bertambah besar di masa kepemimpinan Islam selanjutnya, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Awalnya, kaum Khawarij memandang Khalifah Ali berada di pihak yang benar karena telah ditunjuk oleh mayoritas umat Islam. Sementara pihak lawannya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, mereka anggap memberontak kekhalifahan yang sah. Akan tetapi, demi menjaga persatuan umat dan menghindari pertempuran melawan sesama muslim, Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan bersepakat untuk bernegosiasi di antara mereka. Langkah ini ternyata membuat kaum Khawarij kecewa kepada sang khalifah dan mulai membelot dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Bahwa Ali bin Abi Thalib diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari, kemudian Muawiyah diwakili oleh Amr bin As radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu diwakili, kemudian mereka mulai duduk untuk bermusyawarah dengan musyawarah yang sangat baik. Orang-orang yang sudah kecewa, masyarakat Khawarij itu, mereka mengatakan, nah ini sudah tidak benar. Karena ternyata masalah yang menyelesaikan bukan Quran tetapi manusia. Abu Musa manusia, Amr bin As juga manusia. Kalau Ali bin Abi Thalib benar dia adalah seorang orang yang beriman betul, maka semestinya masalah itu dikembalikan kepada Al-Quranul Karim dan Allah dan Rasulnya. Farudduhu ilallahi wa rasulih. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. La hukma illallah. Tidak ada hukum atau aturan selain hukum Allah. Prinsip inilah yang mengakar kuat dalam tubuh kaum Khawarij. Tidak ada yang salah dengan ini. Tiap muslim yang beriman memang harus tunduk dan taat pada aturan dan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi,
kaum Khawarij menyampaikannya dengan cara yang sangat keras. Bahkan mereka tak segan-segan mengkafirkan sesama muslim yang tidak sejalan dengan pemikiran mereka. Mereka tak segan melawan Rasulullah SAW, tak segan melawan para sahabat mulia dan para ulama, bahkan tak segan menumpahkan darah sesama muslim sekalipun. Pemikiran awal mereka didasari dari bahwa mereka berkeyakinan bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar adalah langsung dihukumi kafir. Orang yang melakukan dosa besar itu kafir. Padahal orang yang melakukan dosa besar tidak kafir. Tidak serta-merta langsung dikatakan kafir. Tapi mereka, kenapa kafir? Karena mereka mengatakan berarti orang ini kalau melakukan dosa berarti dia berani melawan hukum Allah, dan melawan hukum Allah itu kafir. Sebagai khalifah, Ali bin Abi Thalib wajib menjadi penengah dan menciptakan keadilan bagi rakyatnya. Maka ketika kaum Khawarij tidak henti-hentinya menuduh Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan tuduhan kafir, sang khalifah pun memberi kebijakan kepada mereka. Ada 3 kebijakan bagi kaum Khawarij yang tercatat dalam kitab Tarikhul Umam wal Muluk karya At-Tabari. Kalian memiliki 3 hak di hadapan kami. 1, kami tidak melarang kalian untuk sholat di masjid ini. 2, kami tidak menghalangi kalian untuk mengambil harta rampasan perang selama kalian ikut berjihad bersama kami. 3, kami tidak akan memerangi kalian hingga kalian memerangi kami. Salah seorang sahabat sekaligus ahli fikih di masa Ali bin Abi Thalib, yakni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk berbicara dan berunding kepada kaum Khawarij secara langsung. Dari percakapan mereka, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu akhirnya mendapatkan jawaban mengapa kaum Khawarij kecewa dan memerangi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata mereka, Ali itu memberikan keputusan hukum pada manusia bukan kepada Al-Quran. Dan itu kafir. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu milik Allah. Yaitu itu ayat. Yang kedua, Ali itu pernah perang, kemudian begitu dia menang, ternyata dia tidak mau menawan. Tidak mau mengambil harta sebagai ghanimah, harta musuhnya. Itu sangat mengherankan kata mereka, karena kalau dia perangi, mestinya musuh itu ditangkap, dijadikan tawanan, hartanya boleh dijadikan rampasan perang. Yang ketiga, kata mereka, bahwa Ali itu menghapus kata Amirul Mukminin pada dirinya. Kan kita tahu bahwa Umar menyebut dirinya Amirul Mukminin, amirnya, pemimpinnya orang-orang beriman. Nah, kata mereka, kalau begitu berarti kalau bukan Amirul Mukminin berarti dia Amirul Kafirin. Kalau bukan amirnya orang-orang beriman berarti dia amirnya orang kafir. Kalau kita amati dari 3 yang dipermasalahkan itu, masalah ini Anda amati rohnya akan berulang bahkan sampai zaman hari ini. Permasalahannya akan sama. Dan cara berpikir mereka masih sama. Dari dulu sampai hari ini. Berpikirnya adalah berpikir patah. Kalau tidak begini berarti begini. Kalau tidak begini berarti begini. Mendengar 3 tuduhan mereka atas Khalifah Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjawabnya dengan sangat cerdas. Tentunya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan sikap yang sangat tenang. Dari jawaban pertama tentang menghukumi sesuatu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Dalam ayat ini Allah mengatur bagaimana bermuamalah dengan sesama manusia dengan cara yang adil. Dalam hal ayat, kaum Khawarij memang tidak salah. La hukma illallah.
tidak ada aturan selain hukum Allah. Akan tetapi cara mereka dalam menafsirkan ayat untuk menghukumi sesuatu tidak dapat dikatakan benar. Ali bin Abi Thalib ketika mengirimkan Abu Musa dan Muawiyah mengirimkan Amr dalam rangka supaya menyatukan muslimin dan menghentikan pertumpahan darah. Mana lebih berharga? Kemudian kata Abdullah bin Abbas, bukankah Allah juga berfirman yang berbicara tentang tema keluarga? Kalau ada pertikaian antara suami istri, maka fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Hendaknya dari pihak laki-laki mengirimkan hakim yang menyelesaikan masalah, dari pihak perempuan juga mengirimkan hakim, artinya yang bisa menyelesaikan masalah. Sekarang kata Abdullah bin Abbas, mana yang lebih mahal? Darah muslimin atau hanya urusan kehormatan perempuan? Mana lebih mahal? Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, sudah cukup. Yang poin satu terjawab, mereka mengatakan iya, terjawab. Selanjutnya, tuduhan ketika dalam perang Jamal, Ali bin Abi Thalib tidak menjadikan lawannya sebagai tawanan dan mengambil harta mereka sebagai harta rampasan perang. Tuduhan kaum Khawarij memang tidak salah. Dalam aturan perang, kaum muslim yang menang dapat menjadikan lawannya sebagai tawanan dan mengambil harta rampasan perang. Akan tetapi lagi-lagi cara mereka menanggapi suatu kejadian salah dan tidak tepat. Anda tahu yang diperangi Ali bin Abi Thalib adalah Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Apakah kalian berani menawan Ummul Mukminin, kemudian kalian perlakukan dia sebagaimana budak yang lain? Kalau kalian lakukan itu, apakah ada yang berani melakukan itu? Atau kalian ingin mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha sudah kafir? Kalau kalian katakan Aisyah sudah kafir, berarti kalian yang kafir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina wa azwajuhu ummahatuhum." Bahwa Nabi itu lebih berhak terhadap orang-orang beriman dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibunya orang beriman. Aisyah istri Nabi. Apakah kalian akan mengkafirkan Aisyah, maka kalian akan kafir. Maka kata Abdullah bin Abbas, kalian berpusar di antara dua kesesatan dalam hal ini. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, apakah saya sudah selesai dengan poin yang kedua? Mereka mengatakan iya. Sementara tuduhan yang ketiga tentang perkara Khalifah Ali bin Abi Thalib menghapus gelar kekhalifahan pada dirinya, sehingga mereka menganggap jika Ali menghapus gelar Amirul Mukminin berarti ia bukan lagi khalifah umat muslimin. Atas perkara ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjawab dengan mengingatkan mereka akan peristiwa perjanjian Hudaybiyah, yakni ketika Rasulullah SAW menghapus gelar Rasulullah di depan namanya dalam penulisan perjanjian Hudaybiyah dengan kaum kafir Quraisy. Nabi mengatakan, wahai Ali, tulis hadza ma salaha alaihi Muhammad Rasulullah. Ini adalah surat kesepakatan yang dibuat oleh Muhammad Rasulullah. Begitu bunyi kata itu, kemudian orang Quraisy mengatakan, stop, berhenti Muhammad. Kalau kamu Rasul, kami akan taat pada kamu. Kamu bukan Rasul. Maka kata Nabi Muhammad, ya sudah, kalau gitu ganti. Muhammad bin Abdillah, Muhammad putranya Abdullah. Itu sepakat dengan kata Muhammad putra Abdullah. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa ketika Nabi menghapus kenabian dari dirinya, menghapus kerasulan dari dirinya, itu bukan berarti beliau menghapus kenabian dari dirinya. Itu hanya nama. Karenanya Ali bin Abi Thalib ketika beliau menghapus Amirul Mukminin, bukan berarti dia adalah Amirul Kafirin. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa apakah saya sudah cukup? Mereka mengatakan iya. Tapi Anda boleh lihat, dari 6.000 orang di masjid saat itu yang taubat 2.000 orang. Artinya 4.000 orang tetap saja, bahkan sudah segamblang itu jawabannya, tapi tetap saja mereka tidak mau kembali. Tapi Alhamdulillah 2.000 orang taubat dan menyatakan diri kembali ke pemikiran yang benar. Pemirsa Khalifah, kaum Khawarij merupakan kelompok dari tubuh umat muslimin yang bisa saja merupakan seorang ahli ibadah, penghafal Al-Quran dan hadis, ahli sedekah, dan lain sebagainya. Akan tetapi, segala ibadah dan tiap ayat yang terbaca dari lisannya tidak mampu menerangi hati dan pikirannya. Sehingga kaum Khawarij dimanapun dan kapanpun akan selalu muncul. Terlebih ketika terbesit rasa kecewa terhadap ketidakadilan pemerintahan Islam. Ciri-ciri mereka sangat jelas,
yakni sangat mudah mengkafirkan sesama muslim yang melakukan dosa besar, sangat mudah memberikan dalil Al-Quran dan hadis meski tidak tepat, dan kerap melawan pemerintahan Islam yang sah dan diakui di suatu negara. Karenanya, umat Islam hendaknya belajar Islam secara utuh dari Al-Quran dan hadis serta sejarah kehidupan Rasulullah bersama para sahabat, agar tidak terpengaruh dalam pemikiran kaum Khawarij. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Belajar dari Rasul dan para sahabat yang mulia, juga orang mulia seperti Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, maka berhadapan dengan kelompok Khawarij tidak bisa dengan hanya diperangi, diuber-uber dan dibunuhi, karena mereka tidak akan berhenti dengan cara itu. Justru mereka bangga dibunuh dan mereka anggap sebagai mati syahid. Kemudian kirimkan seorang ahli ilmu, ahli Quran, karena mereka tidak mau mendengar kecuali kitabullah dan sunnah Rasulnya. Kirimkan ahli Quran seperti Abdullah bin Abbas yang akhlaknya baik dan tidak punya latar pertikaian masalah dengan orang Khawarij. Kemudian yang ketiga, berlakulah adil, tegakkan adil di masyarakat. Siapa yang punya hak maka berikan haknya. Kemudian yang berikutnya adalah hentikan semua pertikaian yang melelahkan hati kita. Maka dengan cara itu, maka pemikiran seperti Khawarij yang mengkafirkan bahkan menumpahkan darah serta merampas harta siapa saja, itu akan redam. Di zaman itu akan selesai, karena keberadaan mereka memang benar-benar melelahkan muslimin dan negara. Maka hal-hal tersebut harus dilakukan agar supaya pemikiran ini mereda. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.